Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda, dan kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Ittihad, Jalan Legenda Wisata Boulevard Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, pemirsa, seperti yang Anda saksikan dalam VT tadi, sepertinya tidak ada habis-habisnya ya ketika kita membahas perselingkuhan. Sepertinya mungkin bisa dikatakan tidak ada kapok-kapoknya ketika pasangan berani-beraninya bermain hati, dan ini hati-hati. Itu artinya Anda sudah bermain-main api. Untuk itulah kita penting sekali untuk mengangkat tema ini, yaitu pasangan main hati sama dengan main api. Nah, bersama guru-guru kita pemirsa, Ustadz Arifin Nugroho dan juga Ustadz Riza Muhammad yang akan membahas tema yang menarik ini. Pemirsa, mari kita simak langsung tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya selalu berdoa, pemirsa Damai Indonesiaku yang berada di masjid yang mubarak ini maupun yang sedang langsung menyaksikan dari rumah masing-masing, semoga selalu dalam keridhaan dan cinta Allah. Ustadz Arifin Nugroho yang saya muliakan, semoga senantiasa selalu dalam cinta dan keridhaan Allah. Ada 6 mukmin yang beruntung. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Survei membuktikan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung seorang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Yang kedua, orang itu terhindar dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga, orang itu senantiasa terbawa oleh sifat dermawan dan tidak bakhil serta pelit. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang terpelihara kemaluannya illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famanibtaga faulaika humul adun. Apabila mereka mengambil perselingkuhan dan berzina di luar pasangannya, faulaika humul adun, maka orang itu terkenal orang melampaui batas. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang menjalankan amanat dan janji-janjinya. Yang keenam, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Orang yang dekat kepada Allah dengan dikir-dikirnya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Dialah penghuni surga Firdaus. Ganteng tapi selingkuh, OMG, hello. Ibu, kira-kira Anda bahagia punya suami tampan tapi suka selingkuh? Na'udzubillahimin. Selingkuh adalah perusak dan peretak rumah tangga. Setuju? Selingkuh adalah perbuatan maksiat yang membuat hancurnya rumah tangga. Betul?
Maka itu dikatakan orang yang dicintai Allah termasuk orang yang beruntung adalah walladzina hum li furujihim hafidun, orang yang bisa menjaga farjinya. Apa itu farji? Kemaluan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istrinya. Famanibtagha wara'a faulaika humul adun. Apabila mereka mengambil di luar istrinya berarti mengambil yang tidak halal alias selingkuh. Faulaika humul adun, Allah menghukumi dia orang yang melampaui batas. Halo. Halo. Orang yang namanya selingkuh itu diawali dari yang paling ringan, Pak. Ternyata selingkuh itu ada dua. Selingkuh ringan dan selingkuh berat. Ibu, apa itu selingkuh ringan? Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang disebut selingkuh ringan adalah melihat suami tetangga lebih ganteng. Pandangan pertama langsung naik ke hati. Dari hati turun ke bawah. Ibu, apakah diperbolehkan Anda memandang suami tetangga? Nah, kenapa memandang gue? Karena gue ceramah. Betul? Selingkuh yang paling ringan itu istilah zaman sekarang, dari mata turun ke hati. Ini namanya selingkuh ringan alias selingkuh hati, emosional. Ini lebih berbahaya sebab apa? Selingkuh hati tidak bisa dilihat oleh mata. Ya enggak? Ibu senang sama orang diam-diam tuh. Enggak ada orang yang tahu. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Padahal sedang melakukan selingkuh hati. Hatinya sedang naksir suami orang. Dan itu lebih kejam karena tidak tampak. Dan selingkuh hati kalau tidak terjaga dan tidak terobati akan mengarah kepada selingkuh yang nomor 2. Selingkuh berat. Kalau sudah selingkuh berat, ini mainnya fisik alias berbuat zina. Na'udzubillahi min dalik. Apa hukuman bagi seorang suami yang sudah beristri tapi selingkuh? Apa hukuman bagi seorang istri yang sudah bersuami tapi selingkuh? Maka Islam mengajarkan akan merajamnya. Apa itu merajamnya? Melempar batu sampai mati. Wow. Selingkuh, no excuse. Dalam Islam tidak ada keringanan. Karena apa? Dia melanggar kehormatan. Dia melanggar syariat. Dia melanggar kemaluan. Karena bagian dari seorang mukmin yang taat adalah mukmin yang bisa menjaga kemaluannya. Ibu, ada 4 pintu cara selingkuh masuk dalam rumah tangga. Maka hati-hati. Orang yang sudah tahu 4 pintu ini, insya Allah dia akan dimudahkan sama Allah. Yang pertama, pintu pandangan mata. Makanya Bapak kalau ngeliat cewek cantik, apalagi pakai baju sekwilda sekitar wilayah dada. Halo? Halo? Apa perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 30? Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki, jaga pandangannya. Untuk ibu-ibu disindir juga dalam surat An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada perempuan, jaga pandangannya. Jadi ibu kalau lihat ada wanita, ada laki-laki ganteng dan itu menggoda, langsung tunduk, astagfirullahaladzim. Jadi aturan pertama, setan akan masuk dari panah. Panah
itu adalah pandangan mata. Maka selingkuh diawali dari pandangan mata. Yang kedua, pintunya adalah hati. Makanya hati harus sering dicuci dalam kaidah tazkiyatun nufus. Perbanyak solat, baca Quran. Agar apa? Setan tidak menggoda hati. Yang ketiga, pintu selingkuh itu ucapan, bos. Apa, Bu? Ucapan. Mulut perempuan itu aurat. Kalau ngomong gak usah dibikin-bikin. Terima telepon dari teman suaminya, tegas. Assalamualaikum. Tidak perlu. Assalamualaikum. Ibu, kalau ngomong tidak usah dibuat-buat. Suaranya tidak usah dilemah lembutkan. Karena apa? Suara wanita itu aurat. Ibu bayangkan kalau bicara sama laki orang. Suaramu, auratmu. Kalau ada laki orang nanya, Bu, badek kemana? Pengajian. Tegas, tidak perlu. Bu, kemana? Pengajian, gak perlu. Karena apa? Suara aurat. Yang terakhir, pintunya maksiat itu dari perbuatan. Jangan sampai berzina. Karena itu adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Semoga terjaga keluarga kita dari perselingkuhan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah membuka atau memberikan mukadimah di segmen 1 ini. Hati-hati pemirsa, ada 4 peluang atau 4 celah yang tadi disampaikan oleh guru kita, di antara pandangan mata, kemudian juga ucapan kita. Ketika kita berani atau mencoba-coba untuk bermain hati, maka hati-hati. Disitulah peluang setan masuk dan peluang perselingkuhan masuk mulai di sana. Nah pemirsa, nanti akan kita perdalam lagi segmen yang kedua ini yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho. Namun sebelumnya pemirsa, kami akan ingatkan kembali bahwa di segmen 5 nanti ada segmen nasihat Ustadz. Para pemirsa atau para netizen yang sudah bergabung di Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1, Anda bisa menulis di kolom komentar kami untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema hari ini, yaitu main hati, pasangan main hati sama dengan main api. Nah, Anda bisa ajukan pertanyaan lewat kolom komentar kami. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa, masih dalam program Damai Indonesiaku. Pemirsa, di antara bibit-bibit perselingkuhan yang tidak kita sadari, selain pandangan mata, biasanya adanya perhatian lebih kepada lawan jenis yang itu sebetulnya tidak dihalalkan bagi kita. Yang itu seperti tadi yang disampaikan oleh guru kita, jangan-jangan itu sebetulnya bukan milik kita atau justru itu haram bagi kita. Nah, inilah yang disebut zina hati. Seperti apa zina hati ini, insya Allah akan dijelaskan sepenuhnya oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Ustadz Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi guru kita Ustadz Riza Muhammad sudah banyak menyampaikan tentang apa itu zina. Bapak ngeri nggak dengan zina? Ibu ngeri dengan zina? Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Reza tadi, zina itu ada diawali dari mata apa dari telinga?
Dari mata, ya. Dari mata turun ke dari hati nanti farj yang akan meneruskan dia berzina atau tidak berzina. Betul? Betul. Berarti dari mata turun ke hati. Ini tergantung hati. Kalau hati menggerakkan apa yang ada di tubuhnya untuk berzina, na'udzubillah, jadi itu zina. Tapi kalau hatinya stop. Sebab orang hidup saat ini kan berat atau berat menjaga mata? Berat nggak Pak jaga mata Pak? Berat. Kalaupun tadi ayat dalam surah An-Nur disampaikan, kita diminta ghaddul basar, kita diminta untuk menundukkan pandangan. Tapi coba bayangkan kalau sekarang ini setiap jalan kita tundukkan pandangan. Kira-kira bagaimana? Hah? Begitu kita tengok ke depan sedikit, kanan kiri depan sudah lain ceritanya. Kita tonton TV, TV-nya acaranya Masya Allah, Damai Indonesiaku. Begitu iklan, kan kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita di mata melihat sesuatu. Di jalan lagi nyupir, di mata melihat sesuatu. Lagi jalan, di mata melihat sesuatu. Lagi naik angkutan umum, juga sama. Makanya dalam sebuah hadis disampaikan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini muttafaq alaihi, Bukhari Muslim. Innallaha kataba ala kulli ibni Adam hadzatum minaz zina. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan untuk setiap anak Adam. Nih semua kita setiap anak Adam, berarti kita ini anak Adam. Hadzah minaz zina, bagian dari zina. Jadi pasti ibu-ibu, bapak-bapak, dalam setiap keseharian kita ini di antara jerat setan yang hadir adalah zina. Jadi susah kita ini untuk menghindari zina. Karena tadi kan Ustadz Reza sampaikan, zina itu ada dua, zina ringan, zina berat. Zina ringan mata, zina berat naudzubillah farj. Dan zina itu ada. Kenapa? Apalagi orang yang hidup saat ini kan, setiap saat, setiap sudut ada aja hal-hal yang membuat kita itu kadang-kadang melakukan atau melihat yang tidak diridai. Tadinya nggak pengen, tapi karena kondisi kanan kiri depan belakang ada, lain cerita. Oleh sebab itu, dalam hadis ini ditegaskan kalian akan jumpa dengan seperti itu. Adrak dzalika la mahalah. Kamu akan jumpai hal yang seperti itu tanpa bisa berlari. Maka ketika sampai, nah di sini, ketika sampai ada sesuatu dari mata lalu turun ke hati, Nabi mengatakan nanti di situ dia akan meneruskan ataukah dia akan berhenti. Oleh sebab itu hati-hati main hati, sebab itu sama dengan main api. Di sini kalau ngelihat orang ganteng gimana Bu? Yang diingat siapa? Suami, Masya Allah. Bapak kalau ngelihat orang cakep, yang diingat siapa? Istri, tuh Bu, gak ragu jemputnya. Begitu ngelihat, kenapa? Karena begitu Nabi SAW menyampaikan, kalau di antara kalian ada keinginan di saat di luar rumah, ini di zaman Nabi loh. Ini di zaman Nabi, Nabi masih hidup, berarti Nabi bicara kepada siapa? Nabi bicara kepada sahabatnya. Ketika Nabi menyampaikan ini, kalau kalian di luar melihat sesuatu ada yang membuat syahwat kalian itu naik, maka segera untuk apa? Pulang ke rumah. Oleh sebab itu yang bisa menjaga supaya yang dari mata turun ke hati tidak terlaksana menjadi zina adalah tanggung jawab pasangan masing-masing. Suami di luar melihat hal yang tidak baik, dari mata turun ke hati, lalu pulang ke rumah. Tujuannya agar syahwatnya terrealisasi. Tiba-tiba sampai di rumah istri sudah begini. Cincing, bukan cincing, ini apa nih? Tolak pinggang melotot, kira-kira gimana?
Hah? Kalau di sini kayaknya ini Masya Allah ini istri solehah semua ini mah. Kayaknya dari wajahnya nggak pernah bangkang suami, betul? Halo? Kok jawabannya? Kayaknya kalau dari wajahnya ini semuanya pada taat sama suami, benar? Wah. Iya. Pernah ribut sama suami? Enggak pernah. Paling cuma 3 kali kan? Sehari. Pagi iya, siang iya, sore iya. Tuh, kadang-kadang kalau kita ngelihat berita perselingkuhan begitu ini, banyak orang yang nyalahkan orang yang selingkuh. Tapi kita perlu tahu juga bahwa kita ini, Pak, kita ini benteng agar istri kita tidak selingkuh. Bu, kita ini benteng agar apa? Agar suami kita tidak selingkuh. Maka kadang-kadang ada yang lucu ketika seorang ibu keluar dari rumah, ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kayaknya dalam kondisi prima. Begitu di rumah kebanyakan dipakai apa? Hah? Tuh. Kadang-kadang nawarin makan sama suaminya juga. Kalau suami minta teh manis mah, teh manis, sakit gula ntar. Gitu. Coba kalau suaminya datang ke rumah makan, gimana sambutan orang yang di rumah makan? Hah? Baru mau masuk rumah makannya aja sudah dibukain pintu, betul Pak? Silakan Bapak. Tuh. Begitu mau duduk di rumah makan, kursi keluarin. Lagi duduk ditanya, mau makan siang apa? Tuh. Begitu sampai rumah, ada masak mah, masak. Kira-kira itu pilih makan di rumah apa mau makan di luar? Makan di rumah, orang suami soleh. Bagaimana? Kita lanjut setelah ini. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Hati-hati sekali lagi pemirsa, ketika kita berani-berani untuk bermain hati, itu artinya kita sudah bermain api. Nah, ketika kita bermain api, maka yang terjadi akan sesuatu yang membahayakan. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi pemirsa dalam sesi tanya jawab. Ada 3 segmen nanti, dan nanti di segmen kelima nanti para netizen yang bisa bergabung lewat Instagram kami bisa bergabung untuk mengajukan pertanyaan. Nah, tapi sebelumnya pemirsa, sesaat lagi Ustadz Hariza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, Masya Allah saya masih di sini dan saat ini saya nggak sendiri karena saya bersama Luwak White Coffee untuk berbagi berkah. Alhamdulillah. Yang bisa menjawab pertanyaan saya maka berhak mendapatkan uang 1 juta rupiah. Wow, jangan lupa dipotong pajak. Nah, berkaitan dengan materi, ternyata zina adalah dosa besar, betul? Dan sebelum zina ada hal-hal yang harus dihindari agar kita tidak mendekati zina. Ayat ini yang sering kita dengar adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina karena itu merupakan fahisha, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang sangat buruk. Pertanyaannya untuk dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee adalah ayat yang saya baca adalah surat apa dan ayat keberapa? Silakan Mbak yang berkerudung coklat tua tapi orangnya masih muda. Silakan. Masya Allah. Pasti nyimak tadi deh apa yang saya katakan. Tadi sempat saya mengomongkan ayat ini dan surat ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Pertanyaannya di surat apa dan ayat keberapa? Di surat Al-Isra. Namanya dulu siapa? Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Riza Elsiana. Baik. Saya dari Jakarta Barat. Masya Allah jauh banget. Iya.
Jawabannya? Jawabannya itu surat Al-Isra ayat 32. Takbir, Allahu Akbar. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, Masya Allah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, pasangan main hati sama dengan main api. Nah ini kalau kata Ustadz Arifin ini materinya atau temanya ini ngeri ini. Karena memang kita tidak bisa menghindari Ustadz ya terkadang ya. Kadang ketika kita ingin menghindari sebuah perselingkuhan ini namun kondisi lingkungan, kemudian kondisi pekerjaan yang akhirnya terjebak dalam perselingkuhan itu. Nah kita akan bahas dalam sesi tanya jawab. Kami persilahkan terlebih dahulu untuk jamaah dari bapak-bapak terlebih dahulu. Ikhwan silakan, boleh berdiri Bapak, diperkenalkan namanya dan silakan diajukan pertanyaannya. Sudah nyala Pak? Oke, sudah nyala Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purnama dari Majelis Taklim Al-Kausar, Kuningan, Jawa Barat. Masya Allah. Berbicara tentang selingkuh, Ustadz, ini bahasanya ngeri-ngeri sedap ya Ustadz ya. Ngeri tapi sedap gitu. Jadi sedapnya nggak usah deh, lebih baik yang ngeri aja. Iya, mending dihindari gitu. Betul, silakan Pak. Tadi sudah dibahas yaitu tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara menasehati ketika kita menemukan orang yang sudah pernah berselingkuh. Kan biasanya kalau yang pertama selingkuh itu kan pencegahannya di awal. Nah ini yang sudah pernah berselingkuh, nah cara menasehatinya itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Riza Muhammad silakan dijawab silakan. Ad-dinun an-nasihah. Boleh duduk kembali Pak, silakan. Agama itu nasihat. Maka seseorang kalau ingin memperbaiki kondisi seseorang tentunya memberikan nasihat. Nasihat yang seperti apa? Al-mau'idatul hasanah. Nasihat yang baik. Fitrah manusia itu suka sesuatu yang baik. Kalau Anda menasihati dengan cara yang kasar, dengan hati yang kasar, walaupun tujuannya benar, cenderung tertolak. Ibu, kalau ada orang yang salah, diperbaiki, betul. Tapi kalau memperbaikinya salah, tambah hancur. Itu kenapa? Waman ahsana qawlan mimman da'a ilallah. Fussilat ayat 33. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali orang yang berdakwah. Salah satu dakwanya adalah memperbaiki. Ingat, prinsip memperbaiki bukan membenci. Terkadang orang ngasih nasihat diiringi dengan kebencian. Akhirnya yang timbul bukan nasihat kasih sayang, tapi nasihat yang membuat ia semakin menjauh. Prinsip pertama, al-mau'idatul hasanah. Sampaikan nasihat itu dengan nasihat yang baik dari dalam hati. Yang kedua, kita punya amunisi doa. Wala syai'un akramah inallah minad doa. Tidak ada kekuatan yang sangat dahsyat kecuali doa. Kalau itu berkaitan dengan teman kita, saudara kita, kerabat kita, bahkan orang lain, maka doakan orang yang berbuat zina. Jangan mencaci maki ahli zina. Rasulullah melarang mencaci maki ahlul zina. Walaupun dia pezina, berbuat zina, tolong jangan dicaci maki. Karena apa? Pezina bisa baik dengan taubat atas izin Allah. Sebaliknya, Anda yang mengaku baik dan sok suci bisa menjadi pezina kalau tidak menjaga diri. Abang, jangan mencaci maki pezina. Doakan dia dengan hati, mintakan kepada Allah agar dia berubah. Kalimatnya adalah Allahumma yahdi, sebutkan namanya.
Allahumma yahdi fulan. Ya Allah, berikan petunjuk kepada fulan. Kalau dia perempuan, Allahumma yahdi fulana, beri petunjuk kepada fulana. Maka seseorang yang didoakan, insya Allah Allah akan mengubahnya, karena zat yang membolak-balik hati itu adalah Allah. Nasihat yang baik, jangan menghina ahli pezina, jangan menghina ahlul zina. Doakan dengan doa ketulusan agar dia bisa berubah. Dan yang ketiga adalah senantiasa membentengi diri kita, belajar dari orang itu agar tidak terjebak pada perbuatan yang sama. Insya Allah selaku hamba Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan adalah jalan terindah untuk mengajak semua menuju surga. Amin, amin. Selamat mencoba. Selamat mencoba, Ustaz. Baik, tapi menarik nih Ustaz, ketika kita menegur seseorang itu mungkin gampang ya, tapi ketika kita menegur atau mengingatkan diri kita sendiri, pencegahan pertama apa yang bisa kita lakukan? Kalau tadi Ustaz Arifin menjelaskan ketika kita melihat lawan jenis yang lebih menarik, yang lebih cantik begitu kan, segera pulang dan lihat istrimu gitu kan. Tapi apa pencegahan, mungkin harus istighfar atau seperti apa Ustaz Riza? Asyamu junnah. Puasa adalah perisai. Syahwat itu lahir dari makan. Orang yang banyak makan, syahwatnya liar. Dibatasi dengan puasa. Fa'alaikum bisaumi. Hendaklah engkau rajin berpuasa. Ternyata metode puasa salah satunya mengekang hawa nafsu agar berada di tempat yang tepat dan berada di tempat yang memang halal untuk diletakkan. Baik, terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawaban yang makin lengkap ini. Dan kemudian kami persilakan ada jamaah dari ummahat atau akhwat, boleh berdiri, diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa dari Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengatasi kita dengan rasa kecewa dan hilangnya kepercayaan terhadap pasangan setelah terjadinya perselingkuhan? Oke. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika pasangan ketahuan selingkuh, waduh, berat ini. Silakan Ustaz Arifin. Ustaz Arifin sekarang giliran untuk menjawabnya. Pertanyaannya ini kayak sandiwara. Tapi na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang memang begitulah dia yang ada di tengah masyarakat. Bagaimana mengatasi perasaan kecewa ketika pasangan kita ketahuan selingkuh? Ya Allah, saya berdoa dulu deh, mudah-mudahan yang ada di sini terbebas dari itu. Dan mudah-mudahan orang yang kita cintai, kita sayangi pun terbebas dari itu. Dan buat semuanya yang pernah terfikir untuk melakukan hal yang sifatnya selingkuh, segera jauhi. Sebab itu mendatangkan murka dari Allah yang luar biasa. Bukan hanya sekedar petaka untuk dirinya, bayangkan wajah anak-anaknya, putra-putrinya yang dia akan menjadi orang yang sengsara ke kanan kemari, pasangan hidupnya, belum juga dengan na'udzubillah pasangan selingkuhannya. Nah sekarang ini pertanyaannya, gimana menghilangkan rasa kecewa ketika pasangan ini selingkuh? Ya tergantung selingkuhnya bagaimana ya. Kalau selingkuhnya masih kecil-kecil, cuman lirik-lirik kanan kiri, kecewa nih saya. Punya suami ternyata lirik kanan kiri. Ya, coba yang pertama kita buat itu introspeksi dulu ke kita. Jangan sampai na'udzubillah nih pasangan selingkuh sebab kita. Karena kalau pasangan selingkuh sebab kita tidak ngurus, yang tadi saya bilang, tidak peduli, tidak perhatian, kita menjadi penyumbang, na'udzubillah. Tapi kalau kita sudah berbuat sebaik mungkin dan ternyata setan lebih kuat untuk mengambilnya sehingga terjebak pada perselingkuhan, nah memang ini bukan ringan. Tapi dilihat, kalau dikira apa yang ada ini lebih baik untuk dipertahankan dan pasangan itu betul-betul taubatan nasuha, ingat apalagi yang sudah punya keturunan kan, kita melihat bukan hanya sekedar diri kita,
Ya kalau cuma diri kita udah selesai. Tapi kita lihat anak-anak bagaimana. Ya. Mereka ini adalah calon pemimpin, aset umat yang tetap harus sebagai orang tua bertanggung jawab untuk menjaga. Sehingga mau tidak mau kita mencoba untuk legowo. Bukan legowo oke begitu saja, tidak. Kalau melihat suami atau istri yang berselingkuh itu punya keinginan bertaubat dengan taubatan nasuha. Ini kalau memang taubat. Tapi kalau ternyata mana taubat Ustadz, ketahuan selingkuh dengan yang satu, selingkuh dengan yang lain. Nah, na'udzubillah. Kalau begini, ya tinggal lihat. Kalau memang kita orang yang kuat, ya ikut aja itu. Tapi kalau kita nggak kuat, ada jalan yang lain. Oleh sebab itu sekali lagi deh, sebelum hal ini terjadi, coba kita sama-sama saling lihat. Nih kadang-kadang juga lingkungan yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan aktivitas selingkuh. Jadi tolong setiap pasangan juga mampu melihat lingkungan pasangannya. Jangan sampai ini suami kerja di tempat yang 99% wanita, kan repot. Suami kita laki-laki sendiri, aduh itu kan berat. Atau sebaliknya, istri kita yang perempuan sendiri di antara 99% laki-laki. Kenapa? Karena kita harus mampu untuk menjadi benteng. Nah, tadi Ustadz Riza sudah sampaikan doa. Sama kita juga begitu, kalau sudah terjadi, na'udzubillah. Kalau sudah terjadi, adukan pada Allah. Minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa? Bagaimana? Kita ini hamba yang lemah. Kita ini tidak tahu bagaimana. Bahkan jangankan esok hari, nanti sore pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Kadang-kadang banyak orang ketika lagi ditimpa musibah, dia bersandar hanya pada emosinya. Hati-hati, setan justru akan lebih membuat dia jatuh. Yang kadang-kadang dia bersandar pada akalnya. Ingat, akal ini pun lemah. Maka bersandarlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mempertemukan kita dengan pasangan kita saat ini. Betul? Betul. Ibu, ada yang dari Kuningan. Yang ijoan? Kuningan kan? Yang ijoan mana Bu? Merahan nggak ada, Kuningan aja. Oh iya, karena Kuningan nama daerah bukan nama. Ya, yang datang dari Kuningan, yang datang dari Bekasi, yang datang dari Cibubur, yang pemirsa, kita ini punya pasangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menakdirkan. Kira-kira ibu-ibu bahagia nggak punya suami yang sekarang ini? Bahagia nggak? Oh kayaknya agak kurang begitu. Agak terpaksa kayaknya. Yang bapak-bapak bahagia nggak punya istri yang seperti ini? Ya Allah, lain memang. Mau nggak nanti di sorga istrinya seperti istri di dunia? Nah maunya mulai kecil. Yang istri kira-kira mau nggak nanti kalau di sorga suaminya adalah suami kita di dunia? Ini memang rada capek apa lapar? Atau ikhlas tawadu ya. Maka kalau yang menyatukan kita Allah, sehingga jangan bersandar hanya sekedar pada perasaan, pada emosi. Adukan pada Allah. Baik. Seperti dulu ketika kita mencari jodoh, ngadu sama Allah. Minta kepada Allah. Sehingga Allah dekatkan jodoh itu. Ketika ada sesuatu dalam rumah tangga, ngadu sama Allah. Baik. Sampaikan kepada Allah. Lalu setelah itu, panggil pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan solusi yang baik. Mungkin ini terjadi sesuatu sebab urusannya hanya berdua terus. Harus sampaikan pada guru, mungkin kalau kita punya guru. Baik. Ya,
Ya gitu ya. Oke Ustaz. Sudah habis waktunya. Nanti kita teruskan di segmen berikut Ustaz. Iya. Karena sudah habis kita lanjut berikut. Baik, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho. Ini memang menarik sekali pembahasan tentang perselingkuhan itu. Dan tema besar kita adalah pasangan main hati sama dengan main api. Nah, ini sangat menarik sekali. Nah, untuk itu pemirsa kami juga membuka pertanyaan lewat Instagram kami. Lewat @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1. Bagi Anda yang sudah memfollow IG kami atau Instagram kami, Anda bisa menuliskan di kolom komentar kami berkaitan dengan tema besar kami yaitu pasangan main hati sama dengan main api. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pasangan main hati sama dengan main api. Nah, inilah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, tema yang sangat menarik, tema yang ngeri-ngeri sedap ini, karena memang tidak bisa dihindari ketika kita ingin menghindari sebuah perselingkuhan, namun itu harus terjadi ketika dan akhirnya kita terjebak dalam perselingkuhan tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Kami persilakan kembali ke para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Silakan dari jamaah akhwat terlebih dahulu. Silakan, Ibu boleh berdiri. Yang mana? Oke, boleh Bu, silakan. Diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Juhaya dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz, kalau suami sering selingkuh, sering kita maafkan, apakah masih bisa untuk dipertahankan atau kita lepaskan? Masya Allah. Suaminya siapa ini Ibu kalau boleh tahu? Ya Allah. Sampai nggak tega. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Oke, silakan Ustadz Riza Terima Muhammad. kasih. Jadi pertanyaan dari Bu Suhaya tadi, kalau suami ketahuan sering selingkuh ya, artinya ini bukan sekali dua kali ya Bu ya? Iya, bukan sekali dua kali. Tapi itu Ibu mau memaafkan? Mau memaafkan. Ini apakah dipertahankan atau tidak begitu pertanyaannya Bu ya? Bagaimana ini Ustadz? Masya Allah. Ya Allah, silakan Ustadz. Suami sering selingkuh dan ibu selalu memaafkan. Ini termasuk istri yang soleha apa goblok? Halo, coba ayo kita mikir bareng. Suami sering selingkuh dan Anda tetap memaafkan. Ini termasuk istri yang soleha apa goblok? Survei membuktikan. Ya Allah, sampaikan kepada itu laki yang pertama, selingkuh membuat ia dijauhi Allah dan keberkahannya dicabut oleh Allah. Baca surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Salah satu tipikal ibadur rahman, orang yang dicintai Allah, wala yaznun, jangan selingkuh, jangan zina. Berarti kebalikan, orang yang suka berzina, orang yang dibenci sama Allah. Tolong untuk para selingkuher, tolong kalau Anda berani melakukan ini, Anda tergolong orang yang dibenci Allah dunia akhirat. Sampaikan nasihat ini kepada dia. Yang kedua, orang yang selingkuh tidak akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Perhatikan hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Sab'atu yudilluhumullah fi dillihi yawma la dilla illa dilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Salah satunya rajulun da'athu imra'atun datu manshibi wa jamali faqala inni akhafullah. Laki-laki yang ditawarin perempuan cantik tapi ia berkata, akhafullah, aku takut kepada Allah. Aku tidak mau, dia menolak, maka akan mendapat perlindungan Allah. Kira-kira Bapak kalau ditawarin perempuan cantik menolak tidak? Yakin. Jadi sampaikan 2 nasihat ini dari Rasulullah. Selingkuh akan menghancurkanmu, selingkuh membuat engkau dibenci Allah, selingkuh membuat engkau jauh dari rahmat Allah. Kalau dia sadar, alhamdulillah,
Kalau sudah dikasih tahu selingkuh lagi, sakitnya di mana? Dimaafkan itu memang tidak ada batasnya. Memaafkan itu memang tidak ada batasnya. Tetapi sekali-kali Anda harus memberikan efek jerah. Betul? Kalau perempuan diselingkuhin, dimaafkan, diselingkuhin, dimaafkan, diselingkuhin, dimaafkan, diselingkuhin, dimaafkan, lama-lama Anda mati berdiri. Maka sesekali kasih pelajaran, karena didoakan sudah, dinasehati sudah, dan ia tetap melakukan jalan yang begitu. Istigharo kepada Allah, minta kepada Allah, pernikahan ini lanjut atau tidak. Entar dulu, jangan dijawab. Yang jawab Allah. Salat istigharo, ya Allah, sudah 10 kali selingkuh ya Rob. Aku memaafkan ya Rob, tapi aku nggak kuat kali ini ya Rob. Aku minta petunjuk, pernikahan ini lanjut atau tidak. Ketika jawabannya lanjut, lanjut. Ketika tidak, game over. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Mudah-mudahan kita semua terhindarkan dari sifat perselingkuhan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami persilakan jamaah bapak-bapak boleh berdiri, silakan, nanti akan dijawab oleh Ustaz Arifin Nugroho. Boleh dikenalkan namanya dulu terlebih dulu Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton Soehartono dari Depok. Langsung saja Ustadz, mungkin ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seandainya ada fitnah yang melanda atau yang menimpa sebuah keluarga, terutama suami ya misalnya, fitnah yang menyatakan suaminya selingkuh, kemudian akhirnya pasangannya pun, terutama istrinya itu terpengaruh. Ya. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa si suami ini yakin saya tidak melakukan apapun, tapi karena fitnah, kemudian apa yang harus dilakukan suami untuk agar situasi kembali normal gitu loh, istri kembali menjadi percaya gitu. Kemudian yang kedua, salah satu media. Cukup satu saja Pak. Oh cukup satu. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya para jamaah ini korban-korban perselingkuhan semua. Masya Allah. Silakan Ustaz Arifin. Baik. Memang Masya Allah ya, cerita dari Depok lain, cerita dari Rangkas lain. Ya. Jadi bagaimana ya Pak ya, kalau kondisi terfitnah, maka memang fitnah ini lebih kejam daripada apa? Pembunuhan. Sebab kalau fitnah ini yang dibunuh karakter. Kalau sudah dibunuh karakter, ini yang terbunuh ini, kalau yang terbunuh secara fisik meninggal, ini orangnya masih hidup, kehormatannya hancur, ya kan, nama baiknya hancur, bahkan keluarganya hancur. Maka yang pertama, hati-hati, jaga lisan. Dosa yang paling besar yang bisa menjerumuskan orang ke kerak neraka adalah fitnah. Oleh sebab itu jangan terlalu mudah lisan, jangan terlalu mudah jempol untuk menyebarluaskan fitnah. Kalau ada sesuatu yang kita belum tahu kejelasannya, jangan mudah lisan ngucap untuk membebek di belakang berita itu, jangan mudah jempol menyebarkannya, sebab itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Tabayun dulu, jelaskan, minta penjelasan, bagaimana kira-kira duduk persoalan. Kalau nggak tahu, lebih baik diam. Nah sekarang kalau kita ini kena korban, gitu ya Pak ya. Ini penanyanya korban, ini orangnya selingkuh nggak Pak? Tidak, karenanya fitnah kan ya Pak ya. Kalau namanya fitnah nggak? Nih berarti kita mau mencoba untuk melihat kasusnya, ini tidak. Nih suami tidak selingkuh, tapi akhirnya kena hembusan fitnah, orang pada ngomong, lalu diedit-edit, ini namanya foto. Yang tadinya nggak kenal sama sekali, ambil crop sini, ambil crop sini, yang satu senyum kanan, yang satu senyum kiri, jadi. Disebar. Wah ini berarti orang yang memang jadi public figure gitu. Ya. Yang pertama Pak,
Kita kalau yakin bahwa kita tidak, tegarlah dengan itu. Tapi kita jangan terbawa emosi. Jangan bilang, kamu ini bagaimana? Kalau kamu sendiri tidak percaya, lalu siapa yang mau percaya? Jangan, hati-hati. Sebab setan sudah menyiapkan. Bagaimana jerat berikutnya adalah emosi orang yang terfitnah. Kalau memang tidak, tetaplah tegar. Sebab kita yakin dalam setiap ujian akan mendatangkan pertolongan Allah selama kita berada di jalan yang hak. Bahkan terkadang dari ujian yang datang itu bisa membuat seorang hamba naik derajatnya. Jadi kadang-kadang kan orang kalau terfitnah sudah mulai loyo duluan, sudah mulai KO duluan, akhirnya main emosi. Jangan. Ingat, kita dalam hak, maka kita terus berjalan dalam koridor yang benar. Lalu berikutnya Pak, buktikan Pak. Nggak usah dengan ucapan. Sebab namanya ucapan ini ya begitulah. Kadang-kadang kalau ada orang kita sampaikan dengan lisan kita, karena dia sudah memfitnah atau termakan fitnah, tidak langsung percaya. Buktikan dengan apa yang ada pada tindakan kita bahwa kita tidak melakukan hal itu. Perkara orang mau percaya, tidak percaya itu bukan urusan kita. Sebab mau membuat orang itu percaya dengan apa yang kita buktikan, itu di luar kemampuan kita. Tinggal kita sampaikan pada apa yang ingin kita tuju bahwa kita tidak. Begitu kurang lebih Pak ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Arifin Nugroho, Ustadz Riza Muhammad atas jawaban yang diberikan dari pertanyaan-pertanyaan jamaah yang sudah tersampaikan tadi. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan masuk dalam segmen nasihat Ustadz. Di sini para netizen atau para jamaah bisa bergabung mengajukan pertanyaan lewat @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah kita masuk dalam segmen nasihat Ustadz, di mana para penanya ini yang sudah masuk dalam Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Nah kami langsung ambil penanya pertama, yaitu Iyum atas nama Iyum.rumcity. Ustadz Riza terlebih dahulu yang menjawab. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, suami saya pekerjaannya sebagai seorang kameramen. Waduh, ini ada nggak di antara sini seorang kameramen? Ini seorang kameramen. Bagaimana cara menjaga pandangan mata beliau agar terselamatkan dari zina? Sementara tidak semua yang dilihat di mata lensa kamera itu hal-hal yang baik, termasuk seringnya melihat lawan jenis yang kelihatan auratnya. Nah nih kameramen nih. Ustadz Riza silakan. Kata Nabi, pandangan pertama boleh. Pandangan kedua nggak boleh. Kesan pertama boleh, melihat kedua lagi nggak boleh. Yang kedua itu adalah panas setan dan syahwat. Maka memandang cukup sekali, selanjutnya tidak boleh. Baik, berikutnya langsung kita agak bercepat Ustadz. Kemudian atas nama melati.aw. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, ada pasangan suami istri, salah satu dari mereka ada yang ingin ingat mantan, maaf, saya review lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, ada pasangan suami istri, salah satu dari mereka ada yang ingat mantan. Apakah itu termasuk selingkuh? Silakan Ustadz Riza. Termasuk dosa mengingat mantan. Tak boleh menyebut mantan apalagi mengingatnya. Jadi kubur dia hidup-hidup, hilangkan dalam ingatan kita. Jangan pernah diungkit. Kalau mengungkitnya termasuk dosa dan zina. Oke, CLBK ini namanya ya. Berikutnya kami silakan Ustadz Arifin Nugroho yang akan menjawabnya. Ini atas nama Sohibul Marpaung. Assalamualaikum Ustadz. Dari pertanyaan saya cuma satu, singkat, padat, cepat. Bagaimana cara mengetahui kalau dia sedang main api di belakang kita? Ini bagaimana? Ya. Ini yang pertama, jangan curiga. Oke, ini agak panjangan dikit boleh nih Ustadz jawabannya nih. Boleh agak panjangan dikit jawabannya Ustadz. Jangan curiga, ini kadang-kadang suami istri hati-hati ya. Ini termasuk di antara bisikan syaitan adalah suudzon terhadap pasangan. Pasangan lagi main-main handphone, jangan-jangan. Jangan curiga, satu. Jadi kalau kita lihat ada sesuatu yang dilakukan oleh suami yang dibangun adalah saling percaya. Ya tanya baik-baik. Pa, Ma, insya Allah pertanyaan baik yang datang dari hati masuk ke hati orang yang ditanya. Ingat, kita ini udah tua. Papa udah 72 tahun. Mama udah 68 tahun. Tidak perlu main belakang. Begitu ya. Tidak perlu curi-curi waktu. Tidak perlu. Begitu. Insya Allah kalau yang dibangun pengertian, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kelanggengan.
Ya, itu kalau umur 70, kalau umur masih 30, 40 gimana tuh Ustaz? Nah, kalau 40, 30, perlu bagi kita untuk sama-sama introspeksi diri. Tadi, kalau kita lihat begitu banyak jerat-jerat di luaran sana, maka kita harus menjadi jerat terbaik untuk dia. Kalau di sana banyak penggoda-penggoda di luar sana, maka jadilah penggoda terbaik untuk pasangan kita. Kalau di sana ada yang menawarkan keburukan-keburukan, tawarkan yang halal kepada pasangan kita. Insya Allah kita sebagai pasangannya mampu untuk membentengi keburukan pasangan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Satu lagi atas nama Bagas Santuy. Wah ini. Assalamualaikum Ustadz, saya mempunyai teman saya ketika suaminya lagi bekerja di luar kota, beliau pengen ketemu dengan saya untuk curhat dan ketemuan. Itu hukumnya gimana Ustadz ini? Gak ada curhat-curhatan. Laki-laki dan perempuan tidak ada tempat untuk curhat. Karena Allah tahu itu ajang dari zinanya hati. Kok lebih enak sama suami orang daripada laki sendiri ya? Pintar setan dan licik. Maka perempuan tidak boleh curhat sama laki-laki. Laki-laki tidak boleh curhat sama perempuan. Curhatnya hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, maka curhatmu akan dikabulkan. Baik, satu lagi Ustadz, untuk Ustadz Arifin Nugroho yang akan menjawabnya atas nama Hilda Subaida. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, suami saya sudah sering kali berselingkuh, yang tadinya saya tidak pernah menuntut apa-apa, tapi sekarang saya nuntut dia dengan apa keinginan saya. Apakah saya salah Pak Ustadz? Silakan Ustadz Arifin. Ya, yang paling tahu adalah Anda. Kalau sudah tahu bagaimana kondisi suami, hati-hati. Pasangan jangan sampai menjerumuskan kita ke neraka. Oleh sebab itu tadi Ustadz Riza sudah sampaikan, kalau sudah berkali-kali, kalimatnya sudah berkali-kali, perlu dikasih pelajaran. Jangan biarkan dia semena-mena. Mudah-mudahan dengan pelajaran dari kita itu dia sadar, sehingga ya sudah, kalau memang ternyata kita lihat gelagat buruk dan tidak ada keinginan baik, maka lebih baik untuk pasrahkan pada Allah, minta kepada Allah supaya ditempatkan di tempat yang lebih baik. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Arifin Nugroho atas jawaban dan juga tausiah yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari hal-hal yang buruk, termasuk main hati, main api, dan juga perselingkuhan. Tutup dulu terbaru sama kami di segmen berikut, nanti kita akan berdoa bersama guru-guru kita, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari Bapak dan Ibu kita berdoa, semoga kita semua dijauhkan dari keburukan perselingkuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh